Devan. Hai Miss. Kamu kok melamun? Ini si Sherina kasihan deh. Kenapa? Dia lagi sakit jadi nggak bisa masuk ke sekolah. Iya ya, kasihan dia. Tapi kamu bisa loh melakukan sesuatu agar Sherina bisa kembali ke sekolah. Hah iya Miss, gimana caranya? Kamu bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kasih kesembuhan kepada Sherina. Oh iya, jadi kalau aku berdoa Tuhan pasti dengar. Pasti Tuhan dengar, jawab Devan. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama bagaimana seseorang memohon kepada Tuhan agar mendapatkan penyembuhan kepada orang lain. Kita akan saksikan di Misbah Cilik. Apakah engkau berbicara kepada Tuhan ketika orang yang kamu pedulikan membutuhkan pertolongan? Apakah engkau meminta Allah untuk melakukan sesuatu bagi mereka? Dahulu kala, Abraham tawar-menawar dengan Allah demi beberapa orang. Hal itu terjadi seperti ini. Pada satu hari yang panas, Abraham duduk berteduh di tendanya, melihat ke lembah di mana dia tinggal. Matanya menangkap satu pergerakan. 3 orang sedang berdiri di jalan di seberang kemahnya. Segera Abraham melompat dan berlari ke jalan. Silakan singgah sementara di tendaku. Saya akan memberikan kepadamu makanan dan air minum. Kalian dapat berteduh di bawah pepohonan dan beristirahat. Terima kasih. Kami bersedia, orang-orang itu menyetujui. Pergilah dan lakukan tepat seperti yang kau katakan. Abraham segera kembali ke perkemahannya dan masuk ke dalam tentanya. Sarah, kita kedatangan tamu. Tolong buatkan beberapa roti untuk mereka. Abraham segera menyuruh para hambanya untuk memasak makanan. Segera, makanan sudah tersedia. Abraham sendirilah yang melayani para tamunya. Sementara mereka makan, dia berdiri di bawah pohon tidak jauh dari sana. Sarah berada di dalam tenda, di mana dia dapat mendengar tamunya itu bercakap-cakap. "Di manakah Sarah istrimu?" Salah satu dari antara para tamu itu bertanya. "Dia berada di dalam tenda." Tahun depan, tepat seperti saat ini, dia akan memiliki seorang anak. Di belakang tenda, Sarah tertawa, membayangkan bahwa dia akan mempunyai seorang anak pada usianya seperti sekarang. "Mengapa Sarah tertawa?" orang asing itu bertanya. "Apakah ada hal yang terlalu sukar bagi Allah?" Sekarang, baik Abraham maupun Sarah mengetahui bahwa tamunya itu adalah Tuhan sendiri. Ketika para tamu Abraham selesai makan, mereka beranjak hendak pergi. Seperti kebiasaan di situ, Abraham berjalan bersama mereka sejenak. Tuhan berhenti berbicara kepada Abraham saat yang lainnya terus berjalan. "Saya telah mendengar betapa jahatnya kota Sodom itu," Tuhan berkata. Abraham pernah mendengar tentang tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Sodom. Dia berpikir tentang Lot dan keluarganya yang tinggal di sana. Abraham mengasihi keluarga keponakannya itu. Dia yakin bahwa Lot tidaklah jahat, tetapi Abraham mencemaskan orang-orang Sodom lainnya. Banyak dari antara penduduk kota Sodom yang bahkan tidak mengenal Tuhan. "Tuhan," Abraham berkata, "apakah engkau mau membinasakan orang-orang baik yang ada di kota Sodom bersama dengan orang-orang jahat? Seandainya ada 50 orang baik di kota itu, apakah engkau akan tetap membinasakan mereka?" Tuhan menjawab, "Jika aku menemukan 50 orang baik di kota itu, maka aku tidak akan membinasakan kota itu." Abraham mulai berpikir lagi. Kebaikan hatinya menyebabkan bertanya sekali lagi kepada Tuhan.
Bagaimanakah jika seandainya ada 45 orang yang baik di kota itu? Aku juga tidak akan membinasakan kota itu jika terdapat 45 orang baik di kota itu. Abraham masih belum puas. 3 kali lagi dia bertanya kepada Tuhan untuk menyelamatkan kota itu. Keempat kalinya Abraham memohon kepada Tuhan, "Janganlah marah kepadaku Tuhan, biarlah saya bertanya sekali lagi. Apakah engkau akan menyelamatkan kota itu karena 10 orang baik yang ada di kota itu?" Tuhan menjawab, "Karena ke-10 orang itu, aku tidak akan membinasakan kota itu." Kemudian Tuhan pergi ke Sodom dan Abraham kembali ke tendanya. Dia merasa puas karena dia telah melakukan semua yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan kota Sodom dari kebinasaan.